Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat player, terus kita akan membuat macam arah kamera dan ada animasi. Oke, yang pertama kita akan belajar dari si movementnya dulu. Nah, pertama-tama kalian buat project baru. Kalau belum bisa di file di sini di project. Nah, tinggal dibikin aja ya. Tadi saya sudah buat baru karena proses pembuatan rada lama tadi buat loadingnya. Jika sudah, di sini kita karena belum ada terrainnya, mungkin kalian bisa pakai project yang lama kalau udah ada bikin terrainnya ya. Kalau di sini saya belum ada, jadi saya bikin baru yang caranya itu di hierarki, diklik kanan, terus ada 3D object dan sini ada terrain. Nah, ini terrainnya kita perkecil dulu aja ya, bebas ini mau diperkecil atau nggak usah. Kalau mau diperkecil bisa diklik dari settingnya, klik terrainnya dulu, klik setting yang di kanan ini ada di inspector. Nanti di sini ada terrain width sama length, misalkan ini kita perkecilin 50 coba. Nah, segini aja cukup kali ya. Nah, ini kita udah bikin terrainnya. Langsung kita sekarang bikin si objek karakternya. Pada umumnya kita di hierarki dulu, klik kanan, 3D object, lalu pilih kapsul. Nah, jadi kalau buat di Unity itu umum banget ya, si objek karakter yang awalnya itu emang dari kapsul dulu gitu, kapsul kayak gini. Kalau udah, ntar si kapsulnya diklik dulu. Nah, di inspector ntar kita rename dulu, ini namanya jadi player, biar kita tahu kalau kapsul itu kapsul player gitu. Oke, lalu jika udah bikin si object player ini, kita pertama add komponen dulu di awal di hierarkinya player ya. Jadi kalian klik player di inspektornya itu di add komponen dan kalian cari yang namanya karakter controller. Jadi karakter controller ini tuh sebagai basic buat ngerakin si karakternya. Cuman di sini karakter player ini belum bisa kita gerakin karena belum ada script yang buat jalankannya. Oke, kalau udah kita bikin folder baru di asset ya. Di bawah sini kita bikin folder baru dengan cara klik kanan, create folder, terus kalian kasih nama scripts. Jadi ini coba buat biar rapi aja. Kalau acak-acakan nggak enak dilihat gitu. Jika sudah, kalian klik 2 kali pada folder script. Di folder ini kita bikin script si pergerakan player, yaitu kita create namanya C# script, kita kasih nama pergerakan underscore player. Nah, kalau udah beres, loadingnya beres, kalian klik 2 kali aja ini si scriptnya. Ntar itu akan kebuka sendiri ke Visual Studio Code. Di sini kalian bebas mau pakai Visual Studio yang versi berapa. Yang penting bisa buat di Unity juga ya. Oke, pertama jika sudah, di sini kita akan buat si movement playernya ya. Pada umumnya di script C# di Unity itu ada template yang dimana di sini ada function void start dan ada void update. Ini perbedaannya ini adalah ketika kalau void start itu function coding yang ada di void start itu cuma dipanggil pada saat frame pertama gamenya dimulai. Jadi ketika gamenya start, nah baru nanti si function yang ada di coding ini tuh cuma dipanggil sekali gitu. Tapi buat yang void update, dia akan dipanggil secara terus menerus frame-nya. Jadi frame 1, frame 2, frame 3 itu dipanggil secara terus menerus gitu. Perbedaannya itu kalau buat void start sama update. Nah, sebelum itu kita akan bikin variabel global dulu. Di atasnya sini kita komen aja ya, biar rapi ya. Kita variabel gitu. Bebas mau di komen atau enggak usah, ini biar kelihatan enak aja. Di sini buat pergerakan kita akan bikin private float namanya kecepatan. Lalu di sini ada public float X dan public float Z. Nah, saya jelasin dulu. Di sini ada private float kecepatan, ini sesuai namanya kecepatan ya. Jadi ini tuh buat menampung nilai kecepatan dari si player.
Lalu di sini ada float X sama Z, ini tuh buat menampung nilai input dari pergerakan arah X player dan pergerakan arah Z player. Kenapa ini private? Karena saya yang kecepatan itu nggak akan digunain di script lain gitu, hanya digunain di script player ini aja. Kecuali buat yang X sama Z ini saya public, dikarenakan si variable ini tuh ntar akan saya pakai di script animasi. Nah, kalau kalian udah, ntar kita lanjut bikin function baru aja. Di sini kita bikin private void yang namanya bergerak ya. Bergerak. Nah, di sini oh iya, sebelumnya saya lupa. Sebelum habis kita bikin variable, sekarang kita ada referensi ya. Apa itu referensi? Jadi kita di sini tuh kan udah add karakter controller tadi kan di si object player. Nah, ini kan udah kita add. Sekarang kita mau ngambil si karakter controller ini buat digunain di coding di sini. Nah, dengan cara di sini kita pakai private karakter controller, dikasih nama controller aja yang umum ya. Ada dua cara buat manggil referensi ini. Ada cara private dan ada cara public. Bedanya apa? Kalau private kalian harus manggil di void start. Misalkan kalau kan ini kita udah bikin variable ininya, kita panggil di sini controller atau controller ini, nama ini kita panggil sama dengan get component dalam kurung namanya karakter controller kurung tutup titik koma. Nah, kalau kalian cara manggil private harus diginiin, kita panggil di void start. Tapi kalau kalian nggak mau manggil gini ribet, ya udah ini kita panggil dulu nih. Sekarang di public kita save dulu ya, Ctrl S atau ada di ini. Kalau udah di save, kita balik dulu ke si ininya. Nah, kalau udah kalian ini drag drop aja si script yang tadi ke player. Nah, bedanya nanti kalau udah nanti di si player tuh di inspektor muncul ya pergerakan player. Bedanya yang tadi public dan private itu, kalau public ntar kalian muncul di sini tuh controller. Nah, jadi kalian gak usah ribet manggil lagi di start, tapi bisa drag drop si karakter controller ini kalian tarik, drag drop ke script yang ini. Nah, gitu bedanya. Ini mah bebas sih gimana masing-masingnya. Kalau kalian ingin yang simple bisa pakai cara public. Kalau kalian ingin yang terstruktur rapih pakai cara private gitu. Tapi kalau di sini saya lebih sukanya ke yang private aja. Karena biar kita tahu kalau public sama private itu kan digunainnya kalau public ke script lain gitu. Oke. Kalau udah sekarang kita udah manggil private si karakter controller, sekarang kita bikin si yang bergeraknya. Di sini kita bikin void bergerak udah. Nah, kita panggil tadi variabel x sama z-nya. X sama dengan input dot get axis dalam kurung horizontal. Itu lagi z sama dengan input dot get axis dalam kurung vertikal. Lalu kalau udah di sini kita bikin vektor baru, vektor 3 namanya gerakan. Ya, gerakan aja deh. Terus di sini kita kasih rumus transform dot right dikali sama x ditambah transform dot forward dikali sama z. Lalu controller dot move dalam kurung gerakan dikali kecepatan dikali time delta time. Nah, ini script buat si karakter bergeraknya. Kita save dulu ya. Jadi kita jelasin dulu. Di sini tuh kita ngisi variabel si float x dengan input get axis horizontal. Apa itu yang horizontal dan vertikal ini apa sih? Nah, ini tuh ketika kalian ngeklik button horizontal atau A sama D gitu ya, atau kanan kiri,
itu tuh nanti player akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Dan kalau yang vertikal, depan belakang, itu kalian kalau klik W sama S atau arrow depan arrow belakang ntar akan bergerak maju mundur. Kenapa sih harus ada nama horizontal sama vertikalnya? Ini tuh kita ambil dari sini, dari si project Unity-nya. Kalian klik edit. Nah, di sini ada projecting. Kita tuh ngambil dari input manager axis. Nah, kita ngambil nama ini nih, horizontal sama vertikal. Misalkan kalian ingin mengubah si buttonnya, kalian bisa ubah di sini. Misalkan kanan kiri nggak mau A sama D gitu, kalian ubah misalkan W sama E gitu, bebas. Di sini bisa diubah settingnya sama kalian. Nah, di vertikal pun sama, di sini ada E sama W gitu. Kalian kalau mau ubah bebas. Jadi kita ngambil dari dua variabel ini yang udah ada emang dari si Unity-nya. Jika ini sudah selesai, sekarang kita ini belum kasih ini ya, si prefs belum kasih besarannya, kita kasih misalkan 7F. Save dulu. Ini kan udah beres nih, kita panggil di yang void update tergerak. Nah, udah kita save, buka lagi Unity-nya. Jadi udah kita drag drop juga scriptnya. Sekarang kameranya, nah kita atur dulu kamera ini. Kameranya di ujung, kita klik dua kali pada kamera nih ya. Ini bebas, kalian atur aja, klik yang move tool, diatur-atur aja ini, bebas. Nah kalau udah, kalian tinggal play dulu. Kita lihat nih, si player bisa gerak atau enggak sesuai script tadi. Nah, player itu udah bisa gerak. Cuma di sini belum ada fungsi lompat ya, sama jalan. Oke, movement sudah selesai. Next kita akan buat yang gravitasi.